TR Ibu Tiri Nizam Safei, anak berusia 12 tahun yang meninggal dunia diduga dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Hasil penyidikan polisi, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan TR Ibu Tiri Nizam Safei sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam bahkan sejak tahun 2023 lalu. Korban dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara dan polisi saat ini masih terus mendalami motif penganiayaan yang dilakukan TR. Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis. Terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak SS, nah ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2023 juga mengalami kekerasan. Ibu kandung Nizam, Lisnawati, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi dan Ibu Tiri Nizam TR. Lisnawati bahkan mengungkap kerap mendapatkan KDRT saat mengandung Nizam. Sambil meneteskan air mata, Lisnawati mengaku sudah 4 tahun tidak bisa bertemu Nizam karena dibatasi mantan suaminya. Hingga ia baru bisa bertemu saat Nizam, anak kandungnya, sudah tak bernyawa. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisnawati, ibu kandung Nizam Safei, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi atas dugaan penelantaran korban. Ia juga mengaku selama menjalani rumah tangga dengan mantan suaminya mendapatkan perlakuan KDRT bahkan selama mengandung Nizam. Sering dipukul, sering dijambak gitu. Termasuk sama almarhum tidak Bu waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal sama anak saya, bari bawa motornya diabrut-abrutin gitu. Kuasa hukum Lisnawati menyebut Lisnawati kerap mendapat tekanan mental hingga trauma. Ya kan, seperti apa KDRT-nya yang rambutnya diapain? Dipotong pakai golok. Dipotong pakai golok? Dipotong pakai golok. Iya, rambutnya dipotong pakai golok. Terus yang lain-lainnya lah, kan hal-hal yang lain-lainnya. Artinya bahwa akhirnya klien kami menderita trauma. Tak hanya mantan suaminya Anwar Satibi yang dilaporkan, Lisnawati juga melaporkan TR, ibu tiri korban, atas dugaan pembunuhan berencana. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengingatkan polisi, jika unsur terpenuhi, jangan segan menerapkan pasal pembunuhan berencana. Ingin mendapatkan harta? Ingin menguasai cinta dari suami? Atau apa? Kalau target, insentif, sumber daya, dan resiko dipastikan tersedia di kepala si pelaku, maka sekali lagi, kepolisian jangan ragu-ragu menggunakan pasal pembunuhan berencana terhadap pelaku. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka meski status kasus sudah naik tahap penyidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Berkas perkara kasus dugaan penganiayaan anggota Brimob Bribda Mesias Siahaya yang menewaskan seorang siswa di Maluku telah rampung dan dilimpahkan ke Kejari Tual. Bribda Mesias terancam hukuman 15 tahun penjara. Hal ini disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir dalam konferensi pers pada pagi tadi. Dalam perkara ini, Bribda Mesias juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam mendapat sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara serta denda maksimal 3 miliar rupiah. Bribda Mesias sebelumnya juga telah disanksi pemecatan dengan tidak hormat atau PTDH dalam sidang etik yang berlangsung pada Senin hingga Selasa dini hari kemarin. Kadif Humas Polri juga memastikan kasus ini akan menjadi bahan evaluasi internal Polri. Untuk berkas perkara telah selesai dan diserahkan
tahap pertama kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual tertanggal 24 Februari 2026 memastikan proses bisa berjalan dengan cepat, tepat dan akurat terkait dengan penegakan kode etik dan proses penegakan hukumnya, sidiknya, memastikan pendampingan untuk perawatan kesehatan Ananda NK sehingga bisa kemudian sembuh dan pulih kembali. Dan Bapak Kapolri sudah menegaskan Polri tidak akan segan-segan tegas melakukan penegakan kode etik dan hukum jika ada individu-individu yang kemudian dalam pelaksanaan tugas atau sikap perilaku kemudian menyimpang. Nasib pilu dialami oleh seorang ojek pangkalan di Pandeglang, Banten. Dirinya terancam menjadi tersangka usai mengalami kecelakaan akibat jalan berlubang dan penumpang seorang anak sekolah dasar yang ia bawa meninggal dunia. Jalanan berlubang di Kampung Gardu, Tanjak, Pandeglang, Banten ini menyebabkan kecelakaan hingga merenggut nyawa seorang anak siswa sekolah dasar. Peristiwa terjadi pada 27 Januari 2026 lalu saat korban KR diantar pulang sekolah oleh tukang ojek pangkalan Al-Amin Maksum. Saat di perjalanan, Al-Amin menghindari jalan berlubang dan terpental bersama korban. Naas, di waktu yang bersamaan, sebuah mobil melintas dan menindas korban hingga meninggal dunia. Sementara Al-Amin mengalami luka-luka dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Pasca kejadian, Al-Amin Maksum menjalani pemeriksaan di Mapores Pandeglang. Bukannya mendapat perlindungan sebagai korban, dirinya justru terancam menjadi tersangka. Kepleset, saya jatuh, ada di belakang ada mobil. Berarti posisinya ngindarin lubang itu Pak ya? Iya, menghindari lubang saya. Terus Pak dengan kondisi itu Pak langsung merangkul anak itu, saya duduk di trotoar, langsung dibawa ke ambulan. Saya minta keadilan aja Pak, supaya saya nggak jadi tersangka kan ya. Ya saya kan tahu orang korban kan saya nggak punya, masa saya jadi tersangka Pak. Kagetnya Pak? Kaget nggak sih pas dengar awal? Kaget ya Pak. Nah Pak, kalau untuk Bapak sama si anak itu udah berapa lama sih Pak? Hampir 5 tahun. Itu berarti ojek langganan? Ojek langganan. Sementara itu, Polda Banten memastikan belum ada penetapan status tersangka untuk Al-Amin Maksum. Penyidik Satlantas Polres Pandeglang saat ini masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk mendalami kasus ini. Bahwa sampai saat hari ini, sore ini, penyidik Satlantas Polres Pandeglang masih mendalami perkara ini dengan status perkara dalam tahap penyelidikan, sehingga dipastikan belum ada penetapan tersangka seperti berita yang viral. Kini, Al-Amin berharap kasus yang menimpanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat dirinya merupakan tulang punggung bagi seorang istri dan ketiga anaknya. Dari Pandeglang, Banten, Feby Febrianto, iNews melaporkan. Puluhan warga dan turis asing dievakuasi akibat banjir setinggi 1,5 meter yang melanda Pulau Bali. Tidak hanya manusia, petugas juga mengevakuasi 3 ekor anjing. Banjir setinggi hingga 1,5 meter yang merendam kawasan Denpasar, Bali membuat puluhan turis asing dievakuasi tim SAR Polda Bali. Mereka dievakuasi dari villa dan penginapannya masing-masing, kemudian dibawa ke tempat aman untuk sementara waktu.
Sejumlah wisatawan meminta dievakuasi ke penginapan lain yang aman. Dari puluhan yang dievakuasi terdapat 3 ekor anjing milik turis asal Rusia yang juga dievakuasi dari sebuah penginapan di Jalan Bumi Ayu, Kelurahan Sanur, Denpasar, Bali. Koordinator SAR Samapta Polda Bali menyebut menerjunkan 4 kano dan 1 perahu karet untuk mengevakuasi wisatawan, warga, serta hewan peliharaan.